Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun materi yang kami angkat yaitu mengenai hakikat nilai Pancasila sila kelima dalam menyikapi korupsi. Baiklah, sebelum memulai materi, saya akan membacakan nama anggota kelompok. Yang pertama, Amelinda Elikaka. Yang kedua, Aulia Rahman, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Yang ketiga adalah Elsa Mualim. Yang keempat, Nurul Afia Hasir. Dan yang kelima, Diastika Moka. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada materi pertama, Nurul Afia Hasir untuk memaparkan materi. Dengan ini, saya silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Afia Hasir dengan NIM N0112011055. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan arti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau, suku, bahasa daerah, agama, ras, dan kebudayaan atau adat istiadat. Kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia akan diwariskan kepada para generasi penerus bangsa Indonesia untuk dijaga, dilestarikan, dan dipelihara dengan baik. Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, suku, bahasa daerah, agama, ras, dan kebudayaan tetap bisa bersatu dengan dasar negara yang sama, yaitu Pancasila. Kemudian di slide selanjutnya, definisi sila kelima Pancasila. Seperti yang kita ketahui, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyinya, makna sila kelima menjelaskan tentang keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Keadilan sosial berarti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari Nurul Afia Hasir. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Elsa Mualim. Dengan ini saya silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Mualim dengan NIM 0112011062. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi korupsi. Nah, korupsi pasti sudah tidak asing di telinga kita karena sering kita mendengarnya di berita-berita mengenai para pejabat yang melakukan korupsi. Nah, apa sih korupsi itu? Korupsi secara harfiah merupakan kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Korupsi merupakan perilaku yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya yang berkaitan dengan uang. Nah, korupsi juga dapat dijelaskan sebagai korup yang artinya busuk, suka menerima suap, dan memakai kedudukan untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Korupsi juga merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. Nah, selain itu, korupsi juga diatur dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengartikan bahwa korupsi merupakan setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan untuk memperkaya dan menguntungkan diri pribadi dan orang lain atau korporasi. Penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
yang menyatakan bahwa korupsi yaitu merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korupsi yang berkaitan merugikan negara dan perekonomian negara. Jadi, dari dua undang-undang yang telah saya sebutkan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa korupsi itu merupakan tindakan melawan hukum. Mengapa bisa dikatakan tindakan melawan hukum? Karena dia dapat merugikan negara dan perekonomian negara. Jadi, apapun perbuatan yang dapat merugikan negara, maka itu disebut perbuatan melawan hukum. Lalu, korupsi juga merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, seperti yang sering kita lihat bahwa yang melakukan korupsi itu pasti para pejabat-pejabat yang memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi. Nah, korupsi juga merupakan perbuatan yang melawan atau yang berlainan atau menentang nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima. Karena mengapa? Sila kelima yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dengan adanya korupsi, berarti uang yang seharusnya dipakai untuk memfasilitasi para warga negara itu diambil oleh para korupsi untuk memperkaya para koruptor untuk memperkaya dirinya sendiri, sehingga dia tidak memperhatikan rakyat-rakyat yang berada di bawahnya, sehingga pembangunan tidak terselesaikan, fasilitas tidak memadai, dan banyak terjadi kesenjangan sosial, sehingga para warga negara Indonesia itu tidak mendapatkan hak dan kewajibannya, tidak mendapatkan keadilan sosial, banyak terjadi kelaparan, dan tidak adanya sarana dan fasilitas untuk memperoleh mata pencarian. Itu semua disebabkan karena para koruptor yang tidak ada perasaan sedikit pun kepada rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah tadi mengenai materi yang dibawakan oleh Elsa Mualim. Baiklah, materi selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Diastika Muka untuk memaparkan materi. Baiklah, saya Diastika Muka akan menjelaskan tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain yang pertama, operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik. Kemudian yang kedua yaitu dibentuknya Tim Pemberantas Korupsi atau TPK pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga yaitu pada tahun 1970 dibentuk Tim Advokasi atau yang lebih dikenal dengan Tim 4 yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah. Yang keempat yaitu Operasi Penertiban atau OPSTIP dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan, administrasi, dan operasional. Kemudian yang kelima yaitu pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak. Pada tahun 1999 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGPTPK di bawah naungan Kejaksaan Agung. Pada tahun yang sama juga dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Kemudian yang ketujuh, pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sedangkan KPKPN melebur dan bergabung di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai strategi pemberantasan korupsi dan cara mewujudkannya. Yang pertama itu adalah strategi pemberantasan korupsi, yaitu sikap yang harus dibangun dan didahului oleh adanya itikat kolektif, yaitu semacam kemauan dan kesungguhan dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap perilaku korupsi, karena sebagaimana kita tahu bahwa perilaku korupsi ini adalah perilaku yang sangat merugikan negara.
terutama untuk masyarakat Baiklah, kecil. itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh Diastika Moka. Selanjutnya, materi terakhir akan dipaparkan oleh Amelinda Eli Kakak. Dengan ini saya persilahkan. Nah, dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif memberantas korupsi dibutuhkan pemenuhan prasyarat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah didorong oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran diri sendiri. Kemudian yang kedua, menyeluruh dan seimbang. Yang ketiga, sesuai dan kebutuhan, ada target dan kesinambungan. Yang keempat, berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia. Yang kelima, terukur dan transparan dan bebas dari konflik kepentingan. Kemudian yang akan saya jelaskan berikutnya adalah implementasi nilai Pancasila sila kelima dalam menyikapi korupsi di Indonesia. Pancasila bukan sebuah bentuk aturan yang kaku, sehingga dalam implementasinya dapat dikembangkan dalam berbagai dimensi dan kehidupan dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan sama menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila. Konteks mengatasi persoalan korupsi, implementasi nilai Pancasila dapat dimulai dari kehidupan keluarga dan membiasakan kewajiban menjalankan ajaran agama sehingga mampu menjadi